Di babak pertama, Chris Zheng menghabiskan 10 menit dan kemudian sampai pada kesimpulan. Emerald, 74 gram. Dingin dengan cepat memotongnya. Itu memang emerald. Masa sebenarnya adalah 62 gram, dan ketidakakuratan hanya 12 gram. Dia jauh lebih kuat dibandingkan dengan pertandingan dengan Randy Lu di kota Yuzoda. Sebenarnya, hasil ini sudah sangat kuat, yang juga merupakan 3 tingkat teratas nasional. Namun, setelah melihat ketidakakuratan Randy Lu hanya 10 gram, semua orang merasa selama tidak ada kesalahan di babak ini, Chris Zheng pasti kalah. Sebenarnya melihat hasil ini, Chris Zheng tahu bahwa dia mungkin akan kalah di babak ini. Satu-satunya harapannya sekarang adalah bahwa Randy Lu sudah tidak bisa bertahan. Dia menjadi linglung atau sesuatu, dan muncul kesalahan dalam penilaiannya. Pada saat ini Dylan dan yang lainnya juga memiliki pemikiran ini. Lihat, anak ini akan kalah di babak pertama, dan telah bertanding sepanjang malam, tidak ada yang bisa menahannya. Terutama batu judi seperti ini yang menguras banyak pikiran, Dylan berkata dengan percaya diri. Kuharap begitu. Kalau tidak kali ini kita akan sangat memalukan. Darwin menatap Randy Lu, dan selalu ada firasat buruk di hatinya. Semua orang berpikir bahwa Randy Lu hanyalah terlihat sengit tapi pengecut, tetapi dengan pengalaman bertahun-tahun dalam mengamati orang, dia selalu merasa bahwa energi pikiran Randy Lu belum terlalu lelah. Tapi itu sedikit mengejutkan dia. Secara logika, Randy Lu seharusnya kehabisan energi pikiran saat ini. Ini terlalu tidak ilmiah. Ternyata kamu 3 teratas nasional hanya begitu saja. Ketidakakuratan 10 gram, benar-benar terlalu lemah. Randy Lu melihat data di nampan dan berkata dengan ironis. Dia pada awalnya bukan orang yang berbicaranya judes dan dingin, tapi ini, Offshore Roustone Association benar-benar membuatnya marah. Mendengus bocah yang begitu sombong, kamu bertanding dulu sebelum bicara kosong, kata Chris Zheng dengan dingin. Jika aku tidak salah ingat, di babak ini, kamu menghabiskan total 10/21 detik, benar kan? Randy Lu mengangkat alisnya dan berkata. Raut wajah Chris Zheng berubah, dan Randy Lu dalam masalah waktu benar-benar gila. Pertandingan tadi malam Randy Lu. Dia bangun cepat dan menonton video hari ini. Hampir setiap pertandingan tidak melebihi 1 menit. Kecepatannya penilaiannya ini sangat mengejutkan. Tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak ada yang bisa menandinginya. Jadi kenapa? Batu judi adalah keakuratan penilaian, bukan pertandingan kecepatan waktu, kata Chris Zheng dingin. Meskipun memang benar begitu, tetapi siapa yang menggunakan lebih sedikit waktu dan penilaian sama akuratnya, maka yang menggunakan lebih sedikit waktu itu lebih kuat. Semua orang mengerti maksud Randy Lu, tetapi mereka juga tahu bahwa Randy Lu telah bertanding sepanjang malam berturut-turut, dan itu juga merupakan pertanyaan apakah fokus pikirannya dapat dipertahankan. Pada saat ini, mereka semua memilih diam. Randy Lu tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengambil Roustone, dan hanya meletakkan di tangannya. Kurang lebih setengah menit kemudian, dia menguap dan berkata, Blue Jade, 28 gram. Petik 2. Randy Lu benar-benar sedikit lelah, meskipun dia telah berlatih teknik untuk menjaga kesehatan sejak kecil, tetapi pada saat ini dia juga sedikit lelah. Melihat Randy Lu berhadapan dengan Chris Zheng masih begitu biasa, para pemuda itu langsung percaya penuh padanya, dan para lelaki tua itu menggelengkan kepala, dan semua merasa dia sedikit kekanak-kanakan. Harus tahu, penghinaan kepada lawan itu berarti tidak bertanggung jawab untuk diri sendiri. Sepertinya aku tidak perlu khawatir bertemu dengannya hari ini. Rahmat menggelengkan kepalanya dan berkata.
Benar, kalau tahu begitu, tidak akan membiarkan Fandi terekspos lebih awal. Pria paruh baya itu mengangguk, dan dia terus menatap mata Randy Lu. Dia juga menyadari bahwa Randy Lu ingin menyembunyikan, tetapi jejak kelelahan itu tidak bisa disembunyikan. Pasti kalah, bocah itu akan kalah. Melihat adegan ini, Dylan tersenyum bangga. Semakin banyak Randy Lu menghina Chris Zhang, semakin besar kemungkinan dia untuk kalah. Darwin mengerutkan kening, dan juga merasa Chris Zhang bisa memenangkan babak ini. Dia terus menatap mata Randy Lu, masih melihat kelelahan yang tidak bisa disembunyikan Randy Lu. Apakah penilaian Randy Lu yang buru-buru berarti pikirannya mulai linglung? Semua orang menunggu staf untuk memotong. Saat staf memotong, sepotong jadi kuning hijau muncul. Komponen utama dari Blue Jade adalah diopside tubuh ular, yang buram dan memiliki hijau seperti zamrud, kuning hijau, cian, hitam hijau, del. Ketika melihat bahwa jade itu berwarna kuning hijau, semua orang berpikir bahwa itu mungkin benar-benar Blue Jade. Memang benar, setelah staf memotongnya dan meletakkannya di atas peralatan untuk mengujinya, dan itu menunjukkan Blue Jade. Melihat ini, mereka yang mencurigai Randy Lu memandang Randy Lu lagi. Mereka juga menyadari bahwa Randy Lu sedikit mengantuk, tidak menyangka dia masih bisa menilai dengan sangat akurat. Dylan dan Darwin, dan kedua ketua, raut wajah mereka menjadi sangat tidak enak dilihat. Karena Randy Lu masih bisa menilai jenis jade tersebut, dan apakah tingkat ketidakakuratan penilaiannya akan sangat besar. Keduanya memiliki firasat buruk di hati mereka. 23 gram, ketidakakuratan 5 gram. Kata staf terkejut setelah mengatakan. Ini adalah ketidakakuratan terkecil yang pernah dilihatnya sejak bekerja. Di babak pertama, Randy Lu masih menang dari Chris Zhang dengan cara yang begitu menghancurkannya. Dengan ketidakakuratan 5 gram, akurasi ini lebih akurat daripada yang disebut Chris Zhang. Jangankan Chris Zhang, bahkan jika orang nomor 1 Martin muncul, dia pasti tidak bisa melakukannya juga. Penonton segera bertepuk tangan untuk Randy. Master Randy keren. Petik 2. Master Randy tidak terkalahkan. Petik 2. Hancurkan Chris Zhang. Petik 2. Biarkan penyelenggara acara keluar dan berikan pernyataan. Petik 2. Banyak anak muda yang bersorak untuk Randy Lu dengan keras, dan mereka semua mengutuk penyelenggara acara dan mendapatkan keadilan untuk Randy Lu. Harus tahu, ketika penyelenggara acara mengubah aturan dan memperlakukan Randy Lu dengan tidak adil, tidak ada yang keluar untuk berbicara demi Randy Lu. Bahkan banyak orang bergabung dengan jajaran mengutuk Randy Lu Chen di bawah ritme penonton bayaran. Ada situasi seperti ini, sepenuhnya dimenangkan berdasarkan kemampuan dan kekuatan Randy Lu sendiri. Mendengarkan kecaman dan sindiran semua orang di tempat, tidak peduli apakah itu Chris Zhang atau orang-orang offshore Rawstone Association, raut wajah mereka menjadi sangat jelek. Tetapi mereka juga tidak punya pilihan selain menaruh harapan mereka pada dua babak yang tersisa, menantikan serangan balik dari Chris Zhang, dan memenangkan babak berikutnya dari Randy Lu. Master Randy menang. Lani mengayunkan tinjunya, dan pada saat ini, dia seperti gadis kecil. Joby Huang juga menghela nafas lega, dan berkata dengan gembira, sepertinya dia masih memiliki pikiran yang jelas, dan seharusnya tidak ada masalah untuk menang dari Chris Zhang. Petik 2. Stanley mengangguk, dan matanya penuh kejutan. Penampilan Randy Lu itu seperti tingkat iblis, dan tidak terima juga tidak bisa. Apakah kamu mengakui kekalahan? Randy Lu memandang Chris Zhang Xie dengan lelucon. Hari ini dia tidak hanya ingin menang dari Chris Zhang,
tetapi juga memenangkannya dengan menekan hasil pertandingan. Agar dia tahu, di dunia batu judi, dia Randy Lu akan selalu menjadi mimpi buruknya Chris Zhang. Mendengus, jangan puas, aku lihat kamu bisa bertahan berapa lama lagi. Petik 2. Chris Zhang mendengus dengan dingin, dengan tatapan matanya yang sedikit tajam, dan kemudian mengambil raw stone kedua dan membuka pertandingan babak kedua.